Kalau isu tanda tangan digital itu valid nggak sih sebenarnya? Jadi beberapa kali sempat ada kejadian si orangnya kaget. Loh, saya nggak pernah minjam. Loh, tapi ini datanya data kamu kan? Gitu. Jadi kalau kita personator kita adalah kita bilang bumi adalah datar, contoh. Kita bakal dikelilingi dengan orang-orang yang bilang bumi datar. Ke depan, isu yang ada di suatu negara itu bisa dikendalikan sosial media. Oke, kembali lagi di Lisa Chang Show, di mana di show kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang juga tidak kalah kerennya. Dengan profesi kami yang sama, membuat kami ini sering terhubung kalau bicara tentang dunia research, dunia-dunia yang kami percaya bahwasannya dibutuhkan yang namanya objektivitas dan validitas. Tapi hari ini kita nggak kuliah bareng pastinya. Yang jelas hari ini kita akan ngobrol tentang dunia internet yang katanya kejam, tapi ternyata katanya juga banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita pelajari dari dunia internet. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang IT expert yang saat ini juga mengajar di salah satu kampus di Kota Medan. Dan selain itu juga banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah beliau lakukan tentang dunia IT. Dan beliau karena kelihayannya dalam berbicara juga diundang berbicara di berbagai panggung skala lokal, nasional, sebentar lagi sepertinya juga udah skala internasional. Dan karena kelihayannya juga di dalam dunia startup, beliau juga saat ini mentoring untuk beberapa startup dan diundang di acara-acara yang jelasnya itu memberikan manfaat untuk Anda. Semoga dengan acara show ini, teman-teman yang sudah kemarin bertanya melalui via IGDM saya ataupun di YouTube channel, semoga ini akan menjawab pertanyaan Anda tentang kebaikan dan kejahatan di dunia internet. Oke, selamat datang dengan Pak Oki. Hai, halo, selamat siang, sore, malam. Terima Kapanpun kasih. Anda melihat ini. Kapanpun Anda melihat ini, terima kasih ya Pak Oki ya. Teman-teman kasih ketahui juga Pak Oki udah ada YouTube channelnya. Boleh promo dulu Pak? Wah, ya YouTube channel atau mungkin kuliah atau apalah itu namanya ya. Oki Barus. Iya, jadi boleh nanti langsung dicek di Oki Barus. Di situ juga banyak informasi tentang IT. Oke, langsung saja kita to the point ya Pak ya. Teman-teman yang mendengarkan ini boleh aja untuk memaksimalkan didengar dengan baik-baik karena ini informasi yang menurut saya bisa membantu teman-teman yang selama ini ragu tentang dunia internet. Kita langsung bicara tentang kejahatan internet. Kata orang bilang internet itu kejam. Rekam jejak digital itu kejam. Apa pendapat Pak Oki? Iya, kalau saya rasa ya sesuai dengan apa yang udah pernah dipublish oleh Microsoft Februari baru-baru ini, memang benar kalau ada banyak resiko di internet gitu kira-kira. Salah satunya itu adalah kalau nanti mau cari itu namanya Microsoft DCI, Digital Civility, yang kemarin sempat heboh karena katanya masyarakat Indonesia paling nggak sopan. Wah, netizennya langsung repot tuh, langsung panik semua, langsung ada yang bilang saya jiwa korsa, langsung maju serang dan seterusnya. Jadi artinya di situ adalah sebenarnya bukan bicara sopan tidak sopan, tegur sapa, tapi kemudian lebih kepada hal-hal yang terjadi di internet. Ternyata di internet itu ada banyak hal terjadi seperti cyberbullying, hoax dan macam-macam lah ya. Jadi intinya ada banyak informasi yang ada di internet tersebut. Tetapi di satu sisi ada banyak benefit yang bisa kita dapatkan sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi ya. Oke, kalau kita bilang kejahatan yang paling kejam di dunia internet itu apa sih? Kejahatan yang paling menurut kejam. Sela yang seperti bahwasannya, oke, Liz, sebenarnya kamu tahu nggak, begitu kamu sign in sebuah platform, kamu itu sudah menyerahkan dirimu sepenuhnya tanpa kamu sadari. Is it? Ya. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika kita masuk ke internet berarti kita sudah menyerahkan ya data personal tadi, itu salah satunya. Jadi kalau dibilang salah satu kejahatan ya ada banyak lagi sih sebenarnya. Mungkin saya boleh sharing dari pengalaman sebagai dosen, terus mungkin pengalaman kadang-kadang orang sharing, curhat, segala sesuatu yang terjadi di dunia internet. Mengenai kejahatan tadi? Yes, kayak Liz, lu tahu nggak, atau Oki, lu tahu nggak kemarin aku begini, terakhirnya jadi begini gitu. Kayak seperti salah satu kemarin misalnya foto saya dipakai jadi meme.
foto saya dipakai untuk hal-hal yang kegunaan atau keuntungan orang lain. Apalagi kemarin juga ada kan artis yang kemudian katanya handphonenya hilang, terus kemudian video-video itu bisa tersebar luaskan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini apa yang harus kita lakukan sebagai manusia awam lah. Gitu. What we have to do untuk menjaga privacy, di mana kita juga menggunakan internet untuk kebaikan kita yang lainnya. Ya, Ada nggak hal yang bisa di-prevent? kalau dari prevention mungkin lebih kepada menjaga data personal tadi itu ya. Sebenarnya kalau kita bicara data personal, tergantung seberapa personal yang mau kita apain. Kadang ada yang merasa foto tersebut sangat personal. Oke. Kadang ada yang merasa, It's okay. kadang ada merasa lagi yang data personalnya seperti alamat, nomor telepon itu tidak personal. Contohnya apa? Itulah kenapa banyak orang yang upload data profil personalnya itu di Facebook. Kalau ditanya apa tujuannya, mungkin supaya ketika ulang tahun ada yang sebutin selamat ulang tahun dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu personal. Karena apa? Saya ada satu datanya di mana rata-rata password orang Indonesia itu menggunakan elemen-elemen tanggal ulang tahun, Oke. tempat lahir, dan seterusnya. Jadi balik lagi ya, seberapa personal itu tadi, kebetulan di Indonesia kita banyak orang yang tidak terlalu aware dengan data personal sebenarnya. Oke. Oleh karena itu banyak orang yang dengan sukarela mengupload tiketnya lah, mengupload visa, Itu kan lagi jalan-jalan nih, Iya. gitu, digoyang-goyang dan Emang ada seterusnya. efeknya? Efek apanya? Efek yang terjadi kalau kita upload begituan. Iya, likes. Iya kan sebatas itu kan gitu ya. Apalagi yang mau kita apain, expect gitu. Jadi ya terkait dengan data personal itu memang satu sisi kita perlu hati-hati. Tapi gimana ya? Kita hidup memang di tempat. Contoh yang paling saya sering bertanya-tanya itu adalah ketika kondisi COVID. Ketika kita mau daftar sesuatu, entah itu vaksin atau entah itu kemarin waktu swab test dan lain-lain, Yes. diminta KTP. Iya. Nah, secara apa itu sebenarnya keliru. Ya, artinya apa? Kenapa keliru dikatakan? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap KTP atau data apapun yang kita kirimkan? Karena itu hanya menggunakan sebuah form elektronik online dan tidak ada syarat dan ketentuan apanya bahwa data privasi ini bakal diapain, siapa yang bakal menjaga, digunakan untuk apa. Kita cuma submit ke situ saja, cuman ya setelah itu selesai gitu kira-kira. Jadi ya mesti balik ke orangnya mengenai seberapa personal sih yang mesti kita keep. Nah, balik lagi aku jadi penasaran tadi kayak kita mau submit sesuatu atau kita buat account sesuatu kan sekarang di beberapa platform online jualan juga ya, di marketplace itu setahu saya juga udah harus masukin KTP, terus kemudian bahkan kita harus selfie dengan KTP Iya. kita. Nah, menurut Pak Oki itu apakah data privacy kita itu bisa diambil nggak ya? Which is like bisa disalahgunakan tidak? Sebenarnya itulah kenapa sekarang banyak orang bahas mengenai data privacy ya. Artinya ketika kita submit data, mau diapain data tersebut. Iya. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang memang memberitahukan bahwa data ini hanya akan kita gunakan untuk keperluan ini. Tapi seberapa bahayakah itu? Sebenarnya sih lumayan bahaya. Itulah kenapa kita mesti lihat dulu situs mana yang mau akan kita submit gitu kira-kira. Karena apa? Karena itu bisa data-data itu bisa saat ini bisa kita pakai untuk mengajukan hal-hal lainnya. Iya. Contohnya pinjaman lah atau apapun. Jadi beberapa kali sempat ada kejadian si orangnya kaget. Loh, saya nggak pernah minjam. Loh, tapi ini datanya data kamu kan? Gitu. Jadi ya ternyata ada penyalahgunaan data di situ. Nah, Kita jadi sendiri bisa show nggak? Kan aku misalnya memang cuma pernah taruh di platform online gini ya Pak, gitu kan. Ternyata muncul nih ada orang menggunakan data saya. Saya kekeh ini saya nggak pernah taruh di tempat lain. ya. Gitu. Sebenarnya secara dunia IT kita bilang lah ya, kalau Shu kan dan dunia hukum. Iya. Secara dunia IT, apakah memang harus sampai segitunya? Apakah cuman kayak diketik-ketik? Kalau dulu kan kita isi data nggak harus sampai mukanya lah, sampai semuanya. Apakah udah memang zaman, kenapa sampai harus segitunya menurut saya sih? Menurut Bapak gitu nggak sih? Atau Ya. menurut gua doang? Itu lebih kepada ini ya, yang kan dipangkas bisnis prosesnya kan. Kalau dulu kita mesti tatap muka, jadi orangnya valid adalah si ini gitu. Iya. Nah, kalau yang sekarang kan udah dipangkas bisnis prosesnya, Yes. jadi mau nggak mau mesti foto Foto. selfie Yes. dan seterusnya gitu. Jadi karena orang udah merasakan kemudahan itu, maka kemudahan itu diadaptasi ke hal-hal lainnya gitu. Jadi tadi kalau ditanya apakah boleh dilaporkan, sebenarnya situs pemerintah udah banyak yang menyediakan untuk lapor-lapor gitu. Oke. Tapi mungkin prosesnya perlu waktu. Nah, lebih ke situ-situ sih. Oke, jadi artinya sebenarnya selama Anda percaya
kepada Iya. platform tersebut, ya ketika Anda intinya sudah mengupload foto, Anda sudah foto dengan KTP Anda atau apapun itu, you have to be ready, data Anda bisa aja disalahgunakan. Iya. That's the key. Nah, Bisa aja gitu bisa aja, kan. Bisa aja karena kita nggak pernah tahu kan. Yang Iya. jelas segala sesuatu, saya dulu pernah dengar gini, bener nggak Pak Oki? Segala sesuatu yang udah kamu upload di internet, you have to be ready, itu semua bisa aja diambil kecuali kamu udah ada copyright. Iya, benar. Jadi kita memang termasuk untuk foto ya, foto dan lain-lain itu memang kalau kita sudah copyright kan, kita sudah patenkan bahwa itu miliknya kita, baru itu mungkin bisa kita tuntut secara personal. hukum. Tapi faktanya sekarang ada berapa banyak sih foto-foto orang yang sengaja digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain-lain. Seperti contoh kemarin ada teman saya upload foto anaknya, kemudian itu dijadikan iklan. Iya kan? Kalau iklan saja masih mending. Yang lebih nyebelin itu adalah ketika dijadikan meme. Benar ya, jadikan meme. Bayangkan kalau dia udah besar, tiba-tiba muka anaknya jadi bahan-bahan trolling gitu, kira-kira bahan ejekan gitu kan, nyebelin ke anaknya gitu. Jadi ya, artinya kalau misalkan kita sudah ready mengupload hal tersebut, apakah foto kita atau mungkin foto keluarga atau apapun itu, ya berarti siap dengan resiko apapun gitu. Karena bisa nggak dituntut? Bisa, cuma repot. Repot dan juga, kenapa dikatakan repot? Karena sebenarnya kalau ada yang nanya gini, apakah saya selaku pelaku penyebar sesuatu bisa di-track nggak? Teknisnya bisa. Secara teknis itu memungkinkan sekali di-track, tapi bayangin kalau kita ada 260 juta penduduk di Indonesia dan katakanlah 10% aja yang lapor, kan repot. Gitu. Benar. Gimana ngerjainnya gitu? Ya. Nah, gitu kira-kira. Semalam aku baru aja ini, semalam ada salah satu bukan selebgram speaker terkenal juga di Indo, dia baru aja nge-post semalam itu adalah tentang beliau punya foto bersama dengan orang tokoh ternama di Indonesia, dijadikan sebagai iklan. Yep. Dan saya salut dengan beliau, dia juga ada post sih, maksudnya ini benar-benar bukan saya, dan itu dijadikan iklannya untuk hal-hal goib gitu. Waduh. Jadi dia posting, dia tanya apa yang harus saya lakukan. Aduh, saya mikir dia tanya apa yang harus saya lakukan, tapi saya selalu dengan bapak ini, dia memilih untuk cari orangnya ngomong baik-baik, coba diturunkan seperti itu. Karena tapi dia membuat klarifikasi bahwasanya itu bukan saya. Dan foto itu adalah tidak benarnya gitu. Benar. Paling kita cuma bisa lakukan ini ya. Sebatas itu sih. Kalau selama isunya itu cuma masih gitu ya. It's okay. Oke. Jadi intinya itu ready dengan apapun yang kita keluarkan gitu. Jadi kalau misalkan kita memang merasa tidak yakin ya sebaiknya nggak usah. Jadi banyak salah satu yang dimanfaatin orang gitu. Dan sekali lagi pengguna internet kan rame. Kalau tahun lalu kita selalu bilang pengguna internet itu 150-160 juta. Nah, kalau yang sekarang ada 200-an. Yes. Setelah Apalagi pandemi. sejak pandemik ini ya. Gimana nge-track 200 juta si pengguna internet tadi. Jadi ya artinya kalau kita udah publish ya seandainya pun terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin bisa dilapor atau mungkin bisa diklarifikasi personal saja bahwa ini bukan kita. Bukan gitu. kita. Oke, satu pembelajaran pertama dari Pak Oki, kita bisa belajar. Teman-teman semuanya, kalau memang data Anda nggak mau disalahgunakan, Anda sendirilah yang buat barrier sendiri apa yang boleh Anda post dan apa yang tidak boleh Anda post. Karena ketika kita udah post di social media, baik di social media apapun atau kita submit KTP kita semuanya, you have to be ready, data itu bisa aja diambil karena sudah terekam jejak ya. Pasti. Di dalam dunia internet. Nah, ini kan tadi kalau kita ngepost nih, gimana dengan ini kan kemarin kejadian tuh. Saya udah ini ada video-video pribadi, saya simpan di handphone gua. Oke? Apakah ketika saya simpan di handphone saya pun, karena ketika kita beli handphone kan ada submit, pakai submit data juga. Yeah. Nah, apakah itu juga kemungkinan data-data yang berada di dalam handphone kita itu juga bisa dibaca oleh orang? Aduh, aku kayak nonton film loh. Kadang-kadang kan kita jadi takut kan segala sesuatu ini people bisa track kehidupan kita. Ya balik lagi ya, kalau misalkan datanya apakah bisa dibaca atau tidak, sebenarnya sih tidak bisa dibaca gitu, apalagi kalau kita nggak punya koneksi gitu kira-kira. Jadi ya kalau sebatas untuk foto saja dan itu nggak disimpan di layanan cloud ya saya rasa nggak ada masalah sih. Simpan di memori personal. Personal ya. Berarti yang kayak kejadian kemarin yang artis bilang handphonenya hilang seperti itu, berarti kemungkinan data itu udah pernah kayak di-share melalui internet yang akhirnya bisa tersebar luas. Iya, tapi kalau handphonenya hilang ya bisa aja kan sebenarnya. Kalau handphone hilang ya tinggal berarti datanya udah ter-share gitu ya. Hal yang sama juga dengan memory card handphone kan.
Kalau misalkan kita jual HP, ya sebaiknya itu benar-benar Clean. ya di clean total gitu kira-kira, supaya jangan nanti mereka restore, karena bisa di restore kan, di restore kemudian setelah itu ya kembali lagi datanya. Gitu. Ketika dia restore berarti ya datanya kembali lagi. Ya Iya. udah yang lama kebaca deh. Betul, gitu-gitu Oke. terus itu. Jadi ya itu sih, kita mesti lebih aware dengan data apapun yang kita simpan. Kira-kira begitu sih. Oke, baik. Jadi aware untuk hal ini. Nah, sekarang saya balik lagi ini tentang kejahatan-kejahatan di internet lagi gitu ya. Kebaikannya nanti kita simpan dulu. Jadi kita aware dengan data yang kita upload mulai sekarang, karena ya saya melihat aduh orang-orang ini kadang-kadang komplain. Kenapa foto saya dipakai untuk ini padahal saya nggak begini. Tapi sebenarnya kita nggak bisa buat apa-apa kalau kita udah ngepost. Iya, Kita iya. harus terima dengan legowo kalau dipakai. Nah, sekarang kita bahas isu yang kedua. Gimana tadi kan iktp yang kita sharing ini secara internet. Kalau isu tanda tangan digital itu valid nggak sih sebenarnya? Ya, karena kondisinya pandemi sekarang mau nggak mau banyak dokumen yang ditandatangani secara Iya. apa ya? Kita Digital. tandatangani dibuat di file Word, kemudian setelah itu ditaruh di dokumen. Nah, jadi kondisinya sekarang ini ketika kondisi pandemi, maka kalau kita mau tanda tangan itu kita tempel di Word gitu. Apakah valid atau tidak? Sebenarnya tidak valid yang model seperti itu, karena kalau real tanda tangan digital itu harus bisa diverifikasi. Nah, itu harus bisa diverifikasi oleh siapa, kapan, di mana. Jadi ada integritas datanya. Jadi yang tanda tangan digital yang valid itu adalah ketika bisa ada kode kuncinya sih sebenarnya. Jadi bukan yang selama ini PNG yang kemudian Iya, beredar. PNG beredar gitu. Tapi apakah kita mesti khawatir dengan hal itu? Sebenarnya ini kekhawatiran yang lama juga sih. Jadi artinya kalau kita setiap kali tanda tangan di dokumen kan orang bisa lihat tuh kalau mereka mau niru dari situ ya mungkin bisa saja gitu. Jadi kalau PNG-nya tadi ya salah satu yang mesti kita jaga ya salah satunya itu juga sih. Kira-kira. Tapi kalau mengenai apakah valid tidak valid. Oke, sebenarnya tidak valid. Tidak valid. Kalau kita bawa ke sidang juga ini buktinya sudah tanda tanganin gitu istilahnya. Ada dokumen aslinya kan. Biasanya begitu kan. Nah, jadi ya Oh, berarti artinya aku submit nih, Pak. Sorry aku jadi kan. Aku submit walaupun aku tanda tangan digital dan waktu kita mau maaf lah ya, maaf cakap ada terjadi sesuatu di luar dugaan, itu mau dituntut nggak bisa karena akan ditanya ada dokumen aslinya asli. nggak? Betul. Kira-kira seperti. Jadi mesti ada verifikasi sih. So, bagaimana dengan yang kayak orang jualan online, yang kita daftar online itu kan nggak ada dokumen asli. Seperti Kan maksudnya? kita kan submitnya semua juga via digital. Semua maksudnya? data-datanya. Itu kan submitnya juga via digital. Artinya kalau suatu hari, maaf cakap ada terjadi sesuatu yang di luar dari keinginan kita lah gitu. Kita mau shoot pun nggak bisa dong, karena kan nggak ada dokumen asli. Betul. Karena banyak sekali bisnis platform yang sekarang udah dipangkas kan. Kamu nggak Iya. perlu ketemu aku, kamu langsung aja secara internet gitu. Ya. Tapi bank transfer digital kan ada. Bukti transfer dan lain-lain. Jadi oke. intinya kalau data di internet itu sifatnya CIA sih bahasanya. CIA itu adalah confidentiality, integrity, sama availability ya. Jadi datanya itu mesti sifatnya rahasia, kemudian tidak bisa dirubah-rubah gitu kira. Jadi kalau tadi sebatas PNG berarti kan masih bisa dirubah-rubah tuh. Yes. Satu lagi itu adalah availability. Dia tersedia. Jadi kapan mau dicek? Ini dokumennya kapan ditantanganin? Bisa dicek juga gitu. Oke. Siapa yang tanda tangan, siapa yang approval dan lainnya. Jadi sebenarnya untuk tanda tangan digital itu ada beberapa software di mana kita memang mesti daftarkan tanda tangan kita dulu, baru setelah itu kita tinggal klik, baru setelah itu dia langsung ditempel di situ. Jadi bukan seperti PNG yang selama ini. Itu lucu-lucuan aja sih. Coba saya pakai PNG atau verifikasi tanda tangan itu? Tergantung kebutuhan. Kadang kalau misalkan hanya untuk hal-hal yang remeh-remeh saja ya udah pakai yang PNG itu aja sih. Dan itu pun saya sengaja setup satu tanda tangan yang bukan resmi gitu. Jadi ketika tanda tangan itu beredar ya saya juga tahu gitu bahwa itu adalah yang lucu-lucuan tadi gitu. Oh my god, aku kira aku juga begitu. Jadi Iya. ada yang nanya, kok tanda tangan aslimu beda sama tanda tangan digitalmu? Iya. Terus saya bilang, ya biar saya tahu yang mana tanda tangan digitalku, yang mana yang asli. Is it Betul. okay? Iya nggak ada masalah kan. Namanya contoh untuk dokumen CRV lah. Kadang saya CRV untuk pemesanan gitu kan. Ya karena saya pakai font aja, tulis OPB, selesai, tempel situ. Yang penting udah sah gitu misalnya. Udah, kok tanda tangan gini? Memang gini gitu. oke. Kan nggak terlalu apa ya. Kecuali tadi kalau tanda tangan akta jual beli dan itu mungkin nominalnya apa, mungkin baru perlu gitu. Oke. Siap, berarti untuk hal yang kedua teman-teman bertanya tentang isu tanda tangan digital, ya which is
mungkin ada tips ya kalau dari kita itu adalah kalau misalnya kita yang mau menggunakan tanda tangan digital ya nggak harus tanda tangan asli sih. Ternyata saya melakukan itu tanpa saya pelajari karena saya cuma pakai feeling. Kalau saya pakai asli nanti semua orang bisa niru dan itu mudah diakses di internet gitu. Jadi mungkin Anda bisa ada model tanda tangan digital, tanda tangan asli. Namun kalau yang namanya tanda tangan digital it's not easy to kita tuntut kalau hal hasilnya. Yang penting kalau kamu udah lakukan tanda tangan digital ya nggak valid. Iya. That's the key. Karena kalau misalkan kita ini ada buku kan, kalau misalnya kita tanda tangan situ, kita foto, hilangin garis-garis dan lain-lainnya, itu jadi satu tanda tangan ya. Makanya itu tadi nggak validnya di situ gitu, Yes. karena nggak bisa diverifikasi gitu. Yes. Begitu mudah sekarang tanda tangan. Kalau yang namanya tanda tangan saja gitu, begitu mudah untuk di copy paste. Yeah. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ya mesti pinter-pinter bagaimana menentukan mana tanda tangan yang untuk kegiatan operasional saja atau mungkin yang ofisial gitu kira-kira. Supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang apalah ya, yang mau mengambil keuntungan Iya. di atas keuntungan orang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya pengen bahas isu yang ketiga. Kalau kita kita bilang tadi KTP, terus isu tanda tangan digital. Nah, ketika sekarang kan lagi heboh-heboh ya, yang isu WhatsApp, ketakutan orang tentang privacy di WhatsApp. Dan mungkin Pak Oki boleh sharing sedikit tentang yang ketakutan orang-orang ini termasuk saya sih. Sempet kayak bener nggak ya yang isunya? Karena kan terkadang orang bilang isu negatifnya belum tentu orang cerita isu positifnya. Isu di WhatsApp, isu yang WhatsApp itu yang mengenai data privasi itu Yes. ya. Oh, yang terakhir itu ya, yang katanya kalau misalkan tidak kita approve, Iya. accept permintaan dia, maka data kita dihilangkan. Sebenarnya kalau yang itu lebih banyak pengaruh di akun, sebenarnya kalau di WhatsApp bisnisnya ya. Kenapa itu kemudian? Tapi data personal kalau kita baca ke dokumen aslinya, maka data personal yang dia minta sebenarnya data-data yang umum-umum saja sih. Sebenarnya nggak terlalu, dan itu biasanya datanya bakal digunakan untuk keperluan apa? Saya nggak tahu. Saya suka dengan film apa namanya, Social Dilemma ya. Jadi intinya itu adalah if you are not paying for the product, then you are the product. Salah satu kesimpulannya itu gitu. Udah mau gratis. Iya. Jadi ya ketika kita menggunakan fitur WhatsApp tadi itu secara free, mereka dapat making money dari mana gitu. Salah satunya dari mungkin mereka bakal bertujuan untuk pengiklan gitu. Mungkin tujuan awalnya gitu, cuman lantaran udah heboh duluan nggak jadi deh. Nah, jadi data yang diambil tuh data-data umum lah, mengenai kapan kita gunakan dan seterusnya. Jadi justru saya lihat itu bagus. Karena apa? Artinya mereka transparan. Iya. Mereka ngasih tahu bahwa ini loh, kalau data kamu pakai saya bakal pakai. Banyak aplikasi yang nggak transparan. Ini bakal diapain datanya? Nggak bilang tiba-tiba udah diambil aja gitu. Cuman sekarang kan banyak yang udah mulai baca nih privacy policy-nya. Jadi udah mulai banyak yang tahu. Nah, jadi terkait dengan isu WhatsApp itu tadi sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan juga sebenarnya ya, karena hampir semua aplikasi sebenarnya mengambil, dia pasti bakal ambil untuk keperluan kedepannya lagi. Oke. Nah, kira-kira seperti itu sih. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang selama ini mungkin khawatir, sebenarnya kata kuncinya adalah sebelum kita menggunakan satu platform, dibaca terms and condition-nya. If you think that's okay for you, then you accept it. Tapi kalau kamu rasa enggak, ya udah nggak usah. Tapi yang jelas, aku suka tadi bahasanya. Kalau namanya udah pakai yang gratisan, udah, karena kan kita gak bayar kan menggunakan platform tersebut gitu ya. At least if you are not paying for the product, you are the product. Thank you Bapak, dapat 3 hal yang ketiga saya bahas di sini. Next, Oke, kita bilang lagi masih kejahatan di dunia digital. Kalau misalnya tentang yang akun-akun bodong, kan kadang-kadang ada orang nih, dia ada first account, second account, dia menggunakan akun bodong itu untuk kepentingan membohongi orang dan semuanya. Itu sebenarnya bisa di-track nggak sih? Nah, balik lagi, bisa di-track, bisa dilaporkan, tapi perlu proses ya gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan membohongin orang, itu sebenarnya balik ke yang tadi kita bahas di awal. Mengenai data kita, ya kan? Semakin banyak data yang kita publish keluar, berarti artinya apa? Orang semakin mengenali kita dengan mudah. Semakin orang mengenali dengan kita mudah, maka mereka bisa, sebenarnya perangkat yang kita gunakan cukup aman. Yang nggak aman itu yang selalu dimanfaatin orang adalah manusianya. Itu. Jadi
salah satu kejahatan internet yang paling banyak dipakai orang itu adalah namanya teknik social engineering. Memanfaatkan rantai terlemahnya itu yakni adalah si manusianya. Nah, jadi apa yang dilakukan mereka dengan menggunakan akun bodong tadi, biasanya mereka bakal kontak nih, "Hai Miss Lisa masih ingat nggak saya alumni ini sekolah ini?" Kemudian Miss Lisa bilang, "Oh itu kan alumni sekolah saya gitu." Iya. Mungkin saya lupa orangnya. Ya, jadi berlanjutlah komunikasi seperti itu. Nah, biasa ujungnya apa? Ujungnya mungkin sesuatu yang apa ya, macam-macam ya. Ujungnya mungkin bisa jadi dia tindak meminta sumbangan, bukan sumbangan, apa namanya? Minta uang. Transfer uang. Transfer uang, bukan sumbangan. Minta transfer uang atau kejadian-kejadian lainnya gitu. Nah, jadi lebih ke ke hal-hal itu sih yang dia buat. Kalau bisa di-track atau tidak sebenarnya bisa, tapi panjang prosesnya gitu. Jadi lebih ke hal-hal seperti itu sih. Karena toh setelah dia udah ketahuan menipu, dia akan blok, dia hilangkan lagi, dia buat lagi deh. Betul. Dia buat lagi karena sebenarnya setiap manusia kita kan nggak punya, kita kan unlimited kan, mau buat akun kita 1.000 kayak 100.000 kayak, it's unlimited. So untuk teman-teman sekalian, balik lagi social engineering ini mengingatkan bahwasanya kalau kita sudah share informasi kita, ya manusia ini yang platformnya sebenarnya aman. Iya, platformnya aman, maka itu kalau kita mau aman juga, kita pinter-pinter. Contoh yang paling yang baru-baru ini kejadian itu adalah pengamanan yang di iPhone ya. Kalau misalkan lagi ada lihat di platform iPhone yang baru-baru ini saya lihat, mereka nanya kembali nih, iPhone akan merekonfirmasi data apa yang bakal diambil si aplikasi dari kamu gitu kira-kira. Iya. Bagi yang nggak ngerti, mereka bakal klik oke, yes, happy hori saja. Biasanya aku juga bakalan klik oke, happy. Iya, karena terlalu banyak bahasa teknis kan. Yes. Jadi kalau banyak orang yang ketika melihat itu dia langsung ya oke lah, nggak apa-apa. Oke, iPhone bakal. Nah, jadi kejadian di iPhone adalah ketika kita buka aplikasi baru dia bakal tanya kembali. Yes. Contoh adalah Facebook ingin mengakses bla 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 gitu. Cuman bagi yang malas baca mungkin mereka bakal don't care aja gitu. Atau mereka akan pilih no. Itu yang saya maksud tadi, teknologinya baik-baik aja. Oke. Tapi manusianya yang tadi mungkin take it easy. Ya, ambil mudahnya aja. Ambil mudahnya aja. Jadi sehingga yang terjadi itu ya sebenarnya kita sendiri yang menyerahkan data-data kita semua. Betul sekali. So in this part kayak tentang akun bodong dan semua kita nggak bisa hindari. Dan artinya kita nggak bisa hindari, itu akan bakalan bisa aja orang ngebohongin Anda semuanya. Jadi pinter-pinternya diri kita. Iya, pakai foto orang tadi. Iya kan, pakai foto orang, kemudian setelah itu wah ini kayaknya oke nih orangnya gitu. Kira-kira begitu. Iya, kayaknya oke nih. Jadi aku kemarin ini sharing ya Pak Okian, Oki. Jadi mereka cerita gini, ini banyak juga beberapa teman, rekan dan sahabat itu kena penipuan online. Wow. Oke. Penipuan online yang bergunakan tadi foto manusia lain. Karena kalau misalnya gini, kita kan di Indo nih, saya sama Pak Oki kita tinggal di Medan. Mungkin yang saat ini nonton orang di Papua atau apa, ya mungkin nggak tahu dong kita orang Indo. Pas pula we speak English, maybe they might think that we are not Indonesians and everything. Bener nggak? Nah, hal ini yang membuat ketika teman saya itu cerita, saya bilang ini nggak mungkin pembohongnya adalah orang luar negeri. Belum tentu, saya bilang begitu. Which is platform yang kamu pakai itu rata-rata dari cara dia bertanya itu kayaknya orang Indo. Tapi gambar, lokasi kan bisa ditukar. Benar. Dan semuanya. Bahasa kan bisa di Google Translate, bisa digunakan. Bahkan itu penipuan sekarang tuh sampai bisa via phone call. Betul ya. Via phone call untuk meyakinkan. Nah, mungkin ini penipuan-penipuan seperti ini mungkin dari Pak Oki bisa kasih tips biar teman-teman tidak tertrap. Biar menghabiskan. Teman saya ini ada yang sampai nilainya udahlah nggak usah dibilang, sedih aku dengarnya. Ada nggak tips dan trik dari secara bagian IT supaya Anda bisa tahu nih biar Anda tidak tertipu? Oke, sebenarnya hampir sama. Ketika saya rekrut seseorang, apa yang saya lakukan, saya biasa lakukan pencarian profilnya orang tersebut. Jadi ketika orang menipu sekarang itu lebih mudah. Karena dia bisa tahu profilnya kayak mana, kemudian tahu pendekatannya seperti apa. Mau yang model pendekatan yang seperti ramah tamah atau yang seperti gaya-gaya gimana gitu kira-kira. Nah, jadi mengenai tipsnya lebih kepada jangan mudah percaya juga ya dengan apapun. Jangan tertipu dengan gambarnya mungkin bule. Ya gitu banyak banget sekarang tuh tiba-tiba nge-DM gitu kan. Dan di semua lintas platform. Kalau dulu kita pikir cuma ada di Facebook. Benar. Sekarang ada di Instagram, sekarang ada di LinkedIn. Bahkan akun profesional LinkedIn juga sudah ada. Sebagai informasi, saya juga hampir jadi korban. Ya, karena kita pikir LinkedIn baik-baik kan. LinkedIn cuman ya itu adalah komunitas profesional dan seterusnya. Rupanya ada juga gitu.
dia bakal bilang sebagai bla 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 gitu. Karena LinkedIn lebih mudah. Dia bisa tinggal visit profil kita dan rata-rata orang taruh profil sebenarnya. Dan di LinkedIn saya juga taruh yang paling sebenarnya. Nah, itu dia gitu. Jadi pendekatan yang mereka bisa pakai itu benar-benar pendekatan yang sangat halus karena dia udah mengenal orangnya. Iya kan? Jadi oleh karena itu kalaupun sudah dipublish dengan sedemikian, nggak usah khawatir, tapi lebih waspada bahwa ada kemungkinan orang-orang yang bakal mengkontak kita, mungkin kita tidak kenal dan kemudian sangat ramah atau karena mungkin dia udah tahu personality kita gitu, Yes. jadi dia bisa melakukan pendekatan-pendekatan khusus. Oke, jadi mungkin di sini saya nambahin lagi ya dari Pak Oki mengatakan bahwasanya ya kita lebih bijak aja karena cara pendekatan dia udah pasti keren dan bagus karena dia udah baca profil kita. Iya. Nah, saya mungkin bisa kasih tips walaupun dia udah phone call belum tentu orangnya asli. Oke. Iya. Nah, tipsnya itu adalah dominan mereka itu tidak pernah mau di video call, Pak. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda bertemu dengan orang yang mengakui dari perusahaan A mau B, mereka tidak akan video call dengan 1001 alasan. Jadi teman-teman mungkin boleh cek itu. Dan yang kedua, ini saya mempelajari patternnya karena saya hampir jadi korban. Jadi pada kala itu saya baca patternnya, bener nggak Pak? Mereka itu kan kayak ada manusianya yang kerja. Ya. Dia bukan membohongi kamu satu orang. Jadi kalau dia bilang I love you and everything, hello, dia mengatakan I love you pada 100 orang juga, oke? Not only you, gitu kan? Itu is true. Saya nggak relate, saya nggak tahu soalnya. Iya. Dia bilang I love you itu kayaknya jarang di saya. Iya enggak, entah. Ini kejadian Oh, dari iya. temen kayak Oh, dia di I see. flirting, using the flirting way. Oh, Jadi iya. dia lihat ada orang kan yang suka posting. Saya nggak kena begitu. Betul, Saya betul, kenaknya betul, di betul. bisnis karena postingan saya talk about bisnis. Itu Iya. yang tadi Bapak bilang. Saya setuju tentang mereka udah mencek the social engineering itu, ini. betul. Jadi dia ngomong saya nggak akan pakai bahasa itu. Iya, Tapi benar. di teman saya karena postingan dia galau-galau. Begitu persis. Jadi dia sentuh kelemahan yang paling lemahnya itu tadi. Benar. Nah, dia pinter. Tapi satu Nah, lagi, apa? tadi Miss Dia sampaikan kan video call nggak? Nah, Tapi sekarang ada satu hal lagi, memang belum kejadian, Oke. tapi bakal. Oh my God, 2 apa tahun itu? lagi, 2 tahun lalu itu saya sering cerita mengenai deepfake. Tahun ini populer. What is that? Deepfake itu Apa adalah itu, Pak? foto yang kemudian kita bisa gerakkan. Jadi seolah-olah dia ngomong. itu yang lagi heboh. Betul. Jadi tahun ini mulai populer di pemanfaatan deepfake, memang masih lucu-lucuan. Tapi 2 tahun lalu itu saya bilang itu akan menjadi potensi hoax yang baru. Jadi mungkin kepala negara bakal seolah-olah ngobrol, bakal seolah-olah ngomong, menyampaikan sesuatu yang provokasi. Sebenarnya bukan dia. Makin kesini kita makin sulit membedakan A dan B. Kira-kira seperti. Jadi ke depan bisa nggak kalau misalkan mukanya kita, tapi kita yang direkam dengan kamera, tapi mukanya orang lain. Yes. Kemungkinan bisa. Oke. Oke, karena algoritma deepfake-nya itu udah makin lama makin bagus. Nah, iya kan lagi heboh aku tengok sih. Iya, kalau sekarang dipakai lucu-lucuan. Iya, Tapi sekarang dipakai lucu-lucuan. Bayangin ya kalau hoaxes itu yang teks aja orang kena gitu, Yes. apalagi video gitu kira-kira Oke. ya. Jadi mungkin hal itu bakal populer di masa depan. Iya, mungkin nggak tahun ini mungkin masih lucu-lucuan, tapi Iya. segelintiran manusia yang pinter di IT, ini kan orang IT udah mikirin kan, itu kalau otaknya udah maaf cakap ya, udah untuk yang ke negatif, itu bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Persis. Tuh, ya. Nah, tadi balik lagi, berarti video ini saya dapat key point, berarti saya harus hati-hati juga kalau orang bilang mau video call, dia bilang oke pun belum tentu orangnya, oke? Yang kali ini belum kayaknya. So you have to make sure this part. Nah, mungkin terus yang ketiga, saya boleh kasih sharing, katanya itu kalau orang itu kan kayak robot itu yang kerja, dia Yep. nggak akan panggilin namamu. Mhm. Jadi kan saya udah saya cek sama teman-teman yang kena akun bodong sama penipuan ini. Oh, iya, iya. Jadi they will never mention your name. Jadi kayak oke hello good morning, bisnisnya gimana lancar. Dia akan begitu aja, dia nggak akan hello good morning Lisa, how is the business running on. Dia nggak akan pernah manggilin namamu karena kenapa? They are using the internet in the same time untuk membohongi orang, memanipulasi data orang, sehingga dia takut salah manggil. Begitu nama itu udah salah panggil kan ketahuan. Ya. Jadi mereka nggak pernah panggil nama. Jadi saya udah cek tiga-tiganya, memang iya. Ternyata nggak ada nama saya yang dipanggil, saya aja yang tidak sadar. Tapi dia membuat seakan-akan you are the one, jadi kamu nggak akan sadar. Dan ternyata aku cek juga di platform lain, teman saya juga nggak terpanggil namanya. Oh, iya, iya. Nah itu mungkin, itu Saat salah ini mungkin satu. belum bisa itu ya gitu. Enggak, karena masih menggunakan kayak sistemnya kan dia rame. Dia takut kalau Pakai bot aja. ya kalau saya panggil nama terakhir Salah orang. salah nama ketahuan juga ya.
Oke. Oke, so teman-teman sekalian, jadi untuk akun bodong bisa di tracking, bisa-bisa aja takes time. Terus apakah itu bisa menyambung ke penipuan-penipuan yang ada diminta transfer uang dan semuanya? Jawabannya adalah iya. Jadi kata kuncinya adalah lebihlah berhati-hati dan semua platform itu bisa digunakan untuk plus minusnya. Iya. Oke, Pak, kalau next kita ngomong tentang gimana orang-orang yang ambil data orang ketika dia pinjam online. Misalnya ini Bapak Willy pinjam online. Terus kan dia waktu pinjam online dia kan kasih datanya. Am I right? Terus kemudian data dia itu nanti pada saat dia nggak bayar nih, data-data di WA dia ke teman-teman yang ada di itu dikontak dan membuat orang-orang masa kayak apaan sih lo? Gua nggak ada, memang Willy kawanku tapi who are you gitu. Iya. Itu memang bisa beneran udah diambil gitu ya Pak ya? Betul, kemarin waktu coba saya lihat-lihat, memang ada permintaan dari si aplikasi, apakah saya boleh mengakses kontak Anda gitu kira-kira. Tapi ya itu tadi ya, kalau kita klik yes saja ya dia bakal ambil saja. Pertama kontak foto kalau saya nggak salah, dia minta juga. Jadi kalau biasanya setelah mereka mendapatkan hal itu Dia yang bakal minta jadi atau kewajiban ini? Kayaknya kewajiban ya Pak? ada yang kewajiban, Oke. dan satu lagi ada mungkin minta akses gitu kira-kira. Oke. Jadi dia minta akses, boleh nggak akses ini gitu. Jadi biasanya foto-foto personalnya tadi bakal di blast. Jadi Pantesan saya pernah dapet loh Pak. Oke. makanya itu tolong bilang sama ini bla 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 gitu. Jadi ya lebih ke hal-hal yang seperti itu sih. Jadi ya itu sih. Tapi itu by approval balik lagi kan. Karena balik lagi kalau misalkan si pinjaman online itu tadi apa ya, kalau dari perspektif dia ya mungkin dia dalam rangka upaya memproteksi saja sih bahwa si ada nasabahnya itu tadi. Cuman memang itu adalah tindakan yang nyebelin dan saya nggak tahu apakah ada undang-undangan yang cover itu atau tidak. Banyak lah isu-isu tentang pinjol ini Banyak. kan. Pinjol ini karena saya juga dapat apa ini? Foto temanku ada bentuk KTP-nya Iya. juga. Iya. Foto dia yang lagi kerja. Iya. Kok dia bisa ngambil gitu kan. Dan mungkin aja memang dari postingan sosial media Bisa, dia. itu juga bisa. juga seperti itu. Tapi ya at the end bener ya Pak ya. Artinya kita yang approval. Ya, They take makanya the kita data. yang approval, kemudian juga ya seperti itu sih. Oke. Jadi ya apa ya? Gitu deh. Apakah ada undang-undang? Setahu saya memang ada. Setahu saya ada sih, tapi untuk yang ya pas yang terdaftar, yang Iya. semuanya. Terus kalau misalnya kayak pinjaman online yang seperti ini, bisa nggak? Kayak dia kan mau ngambil data kita, kita crack data kita gitu juga. Jadi Dalam artian? misalnya dia mau ambil data kita, tapi kita prevent dari sini juga, kayak hacker gitu, menghack supaya dia itu nggak bisa kontak kita juga. Itu bisa juga ya Pak ya? Kalau sebenarnya segala suatu data citra, gambar itu kan bisa dirubah sebenarnya. Oke. Jadi ya Susah kali kalau kita ngomong internet ini ya, rekam banyak sekali sebenarnya. banyak sekali gitu ya. Ya seperti itu. Jadi berarti sebenarnya pengobrolan kami ini kayak mau ingatin kepada teman-teman bahwasanya apa namanya? Tapi kalau kita nggak sharing juga, hidup kita kayak di zaman dahulu kala dong. Iya benar, kira-kira seperti itu. Jadi nggak, sebenarnya gini sih, kalau saya rasa memang benar itu bukan sesuatu yang bakal bisa kita Nggak perlu ditakuti Iya, nggak lah. perlu kita takutin gitu karena ya selama kita juga nggak apa ya. Kadang orang yang bingung gini, data kita dimanfaatin katanya. Sebenarnya ketika kita ketik Google saja itu sudah pasti data kita dimanfaatin gitu kira. Apapun kita cari itu pasti bakal dimanfaatin untuk apa? Untuk memberikan suggestion kepada kita. Sugestinya itu seperti suggestion, sarannya seperti apa gitu. Konten-konten yang kita cari. Memang ada minusnya. Minusnya adalah perspektif kita jadi beda. Oke, cara pandang kita beda. Jadi data-data itu sebenarnya digunakan bukan hanya untuk tujuan advertising ya, tapi tujuannya adalah mengenai hal apa yang bakal diberikan si platform tadi kepada kita gitu kira-kira. Change our belief. Bisa gitu ya. Persisnya bisa dibilang seperti itu. Iya, Itulah iya. alasan kenapa dashboard ketika kita buka YouTube saya beda, Miss Lisa juga beda. Kita coba yuk. Kalau kita buka YouTube juga dashboardnya pasti beda-beda gitu. Tergantung konten yang kita lihat atau mungkin biar mudah. Biar mudah mungkin teman-teman kita bisa buat sosial eksperimen ya. Buktinya tadi bahwa data kita sebenarnya diambil dari mana saja gitu. Sosial eksperimennya adalah mungkin kalau kita buka Google seperti ini, kemudian mungkin kita ketik yang namanya wordingsnya adalah apa ya? Kata kepercayaan atau kebenaran deh. Kebenaran ya. Kebenaran. Berarti kita ketik di Google, cuma kita tulis kebenaran. Nah, masalahnya adalah yang muncul seringkali beda.
Oke, coba Iya punya kan? Bapak apa? Kalau saya di sini adalah kebenaran ilmiah, kebenaran material, kebenaran hanya milik Allah, kemudian kebenaran formil. Di punya Miss Lisa adalah Maklum ya, karena mungkin kita sama-sama dosen. mana Jadi, tahu sama. iya, tapi mungkin yang paling tinggi saya itu adalah kebenaran mulia ketiga hidup Nah. saya tentang. Tapi saya juga ada kebenaran ilmiah, kebenaran material. Kemungkinan karena kita sama-sama dosen, yang kita cari nggak beda jauh kerasa Nah, saya. itu dia. Hal yang sama juga kalau misalkan kita cari yang mengenai DPR. Kalau DPR apa ya? Misalnya DPR punya saya apa ini DPR Ian, DPR Live. Tapi di tempat saya itu munculnya ada DPR Construction, DPR Go, ID Hack, dan kawan-kawannya. Oh iya. Nah, jadi artinya Oke. adalah apa? Sebenarnya apapun yang kita entry di sini itu dimanfaatkan untuk untuk memberikan sugesti khusus kepada kita. Memang ada minusnya. Minusnya adalah apa? Minusnya adalah kalau kita bicara tentang kebenaran, itu sebenarnya ada 3 kebenaran, jenis kebenaran. 3 jenis kebenaran itu adalah apa? Ada yang personal truth, kebenaran yang kita anggap benar. Ada yang namanya objective truth. Objective truth itu adalah kebenaran kalau udah di riset juga memang hasilnya begitu. Yes. Satu lagi political truth. Political truth itu contohnya seperti apa? Harusnya Provokasi gitu ya. harusnya itu adalah kebenaran, tapi karena orang menganggapnya begitu, jadi orang menganggap itu benar. Contohnya apa? Penemu bola lampu. Nah, biasa saya kasih tahu ke mahasiswa penemu bola lampu siapa gitu. Mereka kan bilang dengan mudah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, Sebenarnya yes. kalau kita googling dikit, sebenarnya bukan. Ada Joseph Swan. Patennya pertama di dia. Cuman lantaran seluruh dunia bilang itu adalah Thomas Thomas Alva, Alva. jadi orang bilang Thomas Alva, sebenarnya bukan gitu. Nah, jadi yang dengan diambilnya data kita di internet itu tadi mempengaruhi personal truth-nya kita gitu. Personal truth-nya artinya yang dikasih sugesti kepada kita adalah segala sesuatu yang menurut kita benar. Jadi itulah alasan kenapa kita bisa lihat Indonesia sekarang, gak usah Indonesia, saya pikir seluruh dunia itu terpolarisasi. Yes. Yang ke kiri banget, ke kanan banget. Iya kan? Yang netral ini dianggap nggak akan viral gitu-gitu aja. Betul. Coba aja konten kayak gini mana viral. Coba Pak kita buka baju semua viral bentar. Benar, seperti itu. Jadi pengambilan data itu ya sampai di situ. Jadi mempengaruhi supaya yang ekstrem kiri banget, yang ekstrem kanan banget. Gitu kira-kira. Jadi kita bakal dikelilingin oleh orang-orang yang menurut kita sependapat dengan personal truth-nya kita. Gitu. Jadi kalau kita personal truth kita adalah kita bilang bumi adalah datar, contoh. Kita bakal dikelilingi dengan orang-orang yang bilang bumi datar. Gitu kira-kira. Dan apakah hal ini sudah kasih impact? Sebenarnya benar. Kalau misalkan kita lihat kasus Rohingya, itu pengaruh besar dari Facebook sebenarnya. Karena kalau definisi internet di Rohingya sana, sendiri nggak sebegitu kali. definisi internet itu sendiri adalah Facebook. Jadi ketika mereka beli HP, aplikasi pertama yang ada di situ adalah Facebook. Jadi apapun yang mereka suka, si algoritma Facebook tadi bekerja, kemudian memberikan rekomendasi, itu justru adalah konten-konten provokasi. Yang artinya orang ketika melihat itu, loh ternyata provokasi, terakhir itu pecah seperti sekarang. Sisanya sejarah gitulah kira-kira. Nah, jadi data tersebut memang diambil, tapi bukan hanya sekedar tujuan advertising, tapi tujuannya untuk memberikan konten pilihan yang sesuai dengan kita. Karena apa? Karena KPI-nya dari si ini tadi, apapun platformnya, mau jual beli, mau apapun itu, KPI-nya adalah bagaimana membuat kita bertahan lebih lama menggunakan aplikasi ini. Itu KPI-nya dia. Kalau kita lebih lama, kita gunakan 30 menit, ke depan kalau bisa 1 jam deh gitu. Iya, benar. Dan mereka akan lakukan apapun. Salah satu cara mereka lakukan adalah mengambil data kita, kemudian kasih rekomendasi. Oke. Itulah kenapa dijual beli juga sama. Ketika mereka lihat di situ, dia kasih rekomendasi apa? Produk yang kita suka. Yes. Kalau saya lagi suka dengan kamera, mungkin dia kasih tahu, oh ada lampunya, ada mikrofonnya, ada ininya yang kita suka. Benar. Supaya makin lama kita lihat-lihat gitu. Yes. Nah itu kalau di jual beli ya. Tapi kalau di YouTube dan kawan-kawannya, biasanya mereka bakal kasih rekomendasi berdasarkan pencarian. Makanya tadi carian kita beda-beda. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah perlu kita takutkan mengenai perlindungan mengenai data pribadi ini tadi? Sebenarnya mungkin itu alasan kenapa beberapa negara meminta supaya masyarakatnya menggunakan produk lokal. Artinya search engine lokal dan seterusnya. Supaya datanya tadi tidak disalahgunakan. Karena feeling saya ke depan ini udah kayak di film-film yang aku tonton. Oh. itu kayak ke depan isu yang ada di suatu negara itu bisa dikendalikan sosial media. Iya. Sebenarnya di suatu negara itu bisa dikendalikan oleh sosial media. Jadi ketika
memang ingin tuningnya itu diperkuat dengan rasa yang ini, itu bisa disebarkan. Jadi kita semua melihat, wah ini adalah kebenarannya versi kita gitu. Padahal itu adalah cuma mengenai tuningnya aja gitu. Makanya kayak orang begini ya pakai isu-isu kalau orang nggak klarifikasi di sosial media, berarti yang nggak klarifikasi itu yang salah. Padahal itu belum tentu juga, benar bukan? Iya. Ya karena kenapa yang ke kiri yang dibuat personal truth orang-orang beliefnya adalah seperti ini. Jadi kalau memang kamu nggak ada apa-apa, kamu klarifikasi dong, Iya, kamu padahal- ngomong dong gitu. Iya. Which is mungkin aja dia memilih this is privacy, aku nggak mau ngomong. Iya, sesederhana Gitu, itu sesederhana gitu. itu aku nggak mau ngomong karena ini privacy forward dijadikan konsumsi publik. Tapi begitu sudah ngomong, ya belum tentu juga itu di accept ya. Aduh susah Iya, banget ya. makanya itu sih. Iya, Artinya- salah satu kendalanya itu. Cuman intinya dengan kita mengetahui kebenaran-kebenaran seperti ini, balik tadi ya, jangan sampai kita itu sebisa mungkin menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi yang menggunakan kita. Kira-kira seperti itu sih yang mungkin bisa kita lakukan ya. Oke. Sebisa mungkin kita yang gunakan teknologi, jangan sampai teknologi yang menggunakan kita. Coba teman-teman, kalian pikirkan kata-kata ini. Sederhana, but it's totally true. Iya, Baru saya sadar pikir kita kadang-kadang kita tertekan ya, tertelan juga tanpa kita sadari gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Oki, kita udah ngomong banyak banget kayak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia digital, terus kemudian di dunia internet gitu. Banyak banget dari kayak isu tanda tangan digital, tadi kita ngomong tentang yang privacy data pribadi, yang kemudian at the end kita akan bisa membangun yang tadi ya personal truth, terus kemudian objective truth-nya kita dan juga sama dengan political truth. Nah, kalau kita bilang bad side-nya, now let's talk the good side. Ya. Kebaikan dari dunia internet. Ya. Only one. Oke. Satu hal sebenarnya internet itu bisa kita pakai kalau apa ya, yang paling bukan berarti karena ada berbagai isu tadi kita harus meninggalkan si internet tadi atau si teknologi tadi, bukan berarti seperti itu. Karena mesti kita akui banyak anak-anak sekarang yang kemudian tumbuh kembang lebih baik dengan ada internet. Exactly. Jadi internet itu bisa dipakai dengan apa ya, sebagai area pembelajaran salah satunya sih. Kemudian yang kedua mungkin area berkreativitas dan lain-lain gitu. Tapi jangan sampai itu tadi kadang salah satu isu yang ada di ya itu ya mengenai kebaikan internet itu bisa kita pakai di apa ya, di bagaimana kita bisa mengoptimalkan untuk sebagai sarana pembelajaran. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, salah satu kebaikannya adalah mengoptimalkan sebagai sarana pembelajaran. Betul. Memang benar sih anak sekarang kalau ditanya, udah jawabannya akan wait miss, Google first. Dia udah bisa langsung cek. Nah, tadi tiba-tiba kalau bilang anak-anak, saya jadi mungkin boleh kasih tips dan trik gini. Banyak sekali pengguna internet ini kan dari anak-anak udah saking ngerti nih. Dengan banyak platform, ada TikTok lah, ada ini, semuanya. Mungkin Pak Oki bisa sharing tips kepada orang tua untuk bisa prevent. Untuk memastikan anak-anak tidak menyalahgunakan. Karena tadi pungkiri dengan mereka salah gunakan, cyberbullying bisa terjadi. Sekarang juga bunuh diri itu udah bisa terjadi sama anak muda loh. Anak usia 13 tahun, 15 tahun. Hal-hal ini kan cukup mengerikan ya. Nah mungkin what the parents can do to prevent this kind of thing. Ya, sebaik-baiknya orang tua dapat memproteksi. Karena kan dia berharap bisa jadikan media pembelajaran. Tapi Benar. DIN-nya nggak terjadi gitu. Hal yang sama saya pikir kalau orang tua itu ibarat kominfo ya. Karena Jadi kominfo. sebaik-baiknya kominfo memproteksi, blokir sana blokir kiri ya, tapi ada aja jalannya kan seperti itu. Nah, jadi kalau saya rasa memang apa ya, bagaimana si anak tadi tumbuh kembang di rumah itu menjadi hal yang penting. Itu yang pertama. Kemudian ya boleh nggak kalau misal dikasih batasan, mungkin bisa. Oke, secara teknis itu mungkin bisa. Nah, salah satunya itu adalah ada mungkin kita bisa menerapkan zona-zona apa ya, zona-zona bebas smartphone supaya mereka tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu menggunakan smartphone di area tertentu seperti di bedroom, di Kamar. Ya di bedroom, kamar, sama satu lagi di tempat makan. Ya. Nah, itu juga memungkinkan. Kemudian masalahnya satu kadang ya, kenapa si anak-anak tadi pertama niatnya belajar, jatuh-jatuhnya jadi adiksi. Ya. Nah, karena ketika mereka menggunakan si smartphone ini tadi, biasa rekomendasinya itu adalah rekomendasi yang mereka suka. Yes. Jadi mereka bakal nge-scroll terus. Nah, jadi ketika mengatasi adiksi gimana? Salah satu mungkin yang bisa kita pakai adalah screen time. Ya, jadi dengan screen time itu tadi kita bisa limit tuh. Mungkin satu hari berapa jam, 1 jam contohnya, atau mungkin 1 minggu berapa lama. Jadi ketika jamnya habis sudah stop gitu Oke. kira-kira.
Nah, itu yang kedua. Cuman saya pikir beberapa masalah yang ada di anak itu, mungkin yang untuk orang tuanya mungkin perlu tahu, itu adalah self comparison yang ada di internet gitu. Jadi mereka akan cenderung lebih mudah membandingkan. Sebenarnya dari dulu udah ada, tapi yang dibandingkan dulu itu adalah mungkin dia dan teman-temannya. Sekarang dia dan orang banyak gitu kira-kira. Jadi self comparison itu menjadi apa ya? Menjadi hal yang terjadi di kondisi anak-anak ya. Ya, itu adalah salah satu isu gitu. Kemudian salah satu isu lainnya itu adalah mengenai bagaimana cara preventnya, itu adalah mungkin yang tadi bedroom sudah, kemudian setelah itu mungkin kita bisa pakai fitur-fitur seperti, sebenarnya handphone ini bisa di grayscale. Jadi dia nggak bakal bisa notice terganggu dengan notifikasi. Karena menurut saya sih musuh yang paling besar di era sekarang itu notifikasi. Iya. Karena makin dia kena notifikasi, someone target you dan seterusnya, itu bakal ganggu dia dan kemudian lihat terus gitu kira-kira. Jadi lebih ke situ sih. Tapi bagi si anak-anak yang kemudian, karena kebanyakan saya waktu datang ke sekolah itu mereka ada yang pengen jadi content creator lah dan kawan-kawan gitu. Alhasil mereka fokus kepada numbers. Numbers of like, numbers of macam-macam gitu kira-kira kan. Mereka buat konten yang begini, kemudian numbersnya rendah. Buat konten yang begini, numbersnya tinggi gitu. Nah, sebisa mungkin jangan terlalu care dengan nama numbers tadi gitu. Jadi karena kalau kita terlalu care sama numbers itu tadi, kita jatuhnya jadi itu digunakan teknologi tadi gitu. Jadi lebih bagus ya kalau mau buat ya buat saja, jangan begitu peduli sama angka. Karena nanti juga bisa jadi down juga. Betul, mereka, jadi down dan ya macam-macam lagi. Kalau Pak Oki lihat usia berapa sih sebenarnya anak bijak diberikan internet? Kalau karena zaman sekarang ya aku tengok ya, anaknya baru usia berapa aja udah pinter sekali dia bermain internet. Ini menarik. Bijaknya usia berapa? Kalau menurut Bill Gates, dia pernah ada publikasi kan di atas 14 tahun. Nah, ternyata saya baru tahu 2019 kemarin WHO ada ngeluarin rilis bahwa kalau sekarang kita lihat anak-anak dikasih gadget tuh, WHO baru ngasih rilis bahwa di bawah 5 tahun mereka kasih aturan mainnya. Di bawah 1 tahun jangan, dia bilang. Tapi di atas 1 tahun sampai di bawah 5 tahun boleh, tapi 1 jam. Dan itu pun dengan pantauan. Nah, sekarang kan kondisinya udah sekolah pandemi kan, berarti di atas 5 tahun udah sekolah pandemi. Mau nggak mau ngasih, iya kan? Mau nggak mau ngasih, tapi ketika dikasih itu tadi dengan batasan-batasan tertentu. Tapi sepandai-pandainya kita kasih batasan yang kayak Kominfo tadi ya, selalu ada, memang kalau dasarnya dia ketemu, dia pasti bakal apa, tapi lebih bagus itu adalah pendidikan dari rumah itu mungkin lebih baik sih. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin Pak Oki tadi bilang dari usia, dari 1 tahun is okay, terus kemudian dari tergantung lah ya. Tergantung juga tergantung. Kalau itu sih kebetulan 1 tahun karena rilis dari WHO keluar 1 sampai 5 tahun 1 jam per hari itu dengan pantauan orang tua. Di atas 5 tahun ya itu juga udah dipantau juga, tetap dipantau sama orang tua dengan jam-jam tertentu. Nah, dulunya itu di atas 14 tahun. Menurut si Bill Gates. Menurut mereka itu adalah si anak tadi memiliki maturity di usia tersebut. Udah bisa memilah. Betul. Yang mana oke dan mana yang tidak. Karena kalau anak-anak nanti kalau kontennya yang dia sering search, misalnya dia mau belajar tentang alam, yang sekolah punya dia search di Google. Dan ternyata karena dia lihat search banyak rekomendasi yang lain, yang taunya jadi lari-lari. Betul. Baik, terima kasih Pak Oki yang sudah berkenan untuk ngobrol. Jadi teman-teman di sini kita sudah pelajarin tentang kejahatan-kejahatan yang di dunia digital, di dunia internet ternyata banyak juga. Tetapi kebaikannya sebenarnya banyak. Tapi at the end ya salah satu kita tahu ini sebagai platform bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa menikmati segala sesuatu yang mungkin dulunya pengen jalan-jalan ke Korea nggak bisa, sekarang lihat oh Korea ternyata seperti begini gitu. Kalau zaman dulu mungkin nggak bisa. Jadi kita bisa mempelajari banyak hal melalui dunia internet. Jadi untuk teman-teman ingat bijak menggunakan sosial media, bijak menggunakan internet. Pak Oki mungkin boleh kasih pesan untuk teman-teman yang saat ini mendengarkan. Ya, tadi kita udah bahas mengenai banyak hal ya, mengenai peluang tidak baiknya dan juga mungkin peluang baiknya. Nah, jadi jangan sampai peluang yang tidak baiknya tadi menghalangi kita untuk melakukan banyak hal di internet, karena tidak bisa kita hindari bahwa banyak peluang positifnya. Mungkin saya bakal tutup dengan satu pesan yang mungkin saya pernah baca dari satu buku. Mark Twain pernah bilang gini, 20 tahun dari sekarang, kamu akan lebih menyesal dengan hal-hal yang tidak kamu lakukan dibanding dengan hal-hal yang kamu lakukan. Nah oleh karena itu, kalaupun Anda mau
membuat kreasi, mau membuat karya di internet tadi, tetap sama seperti tadi, pastikan kita yang menggunakan teknologi. Jadi teknologi ini hanya sebatas platform untuk kita bisa berkarya dan juga berkreasi. Ada ancaman, benar, ada ancaman. Tapi jangan sampai karena ada ancaman, kita kemudian langsung kunci diri, cabut colokan internet, kemudian tidak melakukan apapun gitu kira-kira. Jadi, don't care about numbers, itu yang paling penting. Jadi mau berapapun numbersnya, ya hajar saja. Yang paling penting adalah itu tadi ya, kalau saya lanjutin apa yang sampaikan Mark Twain tadi, jadi dia intinya nyuruh angkat jangkarnya, tebarkan layar, kemudian berlayar. Kira-kira begitu. Jadi mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Oki atas waktunya. Jadi di sini untuk teman-teman dari saya sih mungkin saya suka banget ini ya. Pastikan kita yang menggunakan teknologi, jangan sampai teknologi yang menggunakan kita. Oke, semoga kita bisa pelajari sesuatu dari percakapan kami berdua. Dan sampai jumpa di show berikutnya. Like usual, sharing is caring, but it's more than that. Sharing, it's a life changing. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!